Ternyata Al-Quran sudah bercerita bahwa tata cara sholat itu sudah diajarkan oleh Allah sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi lengkaplah, sesungguhnya Al-Quran memerintahkan kepada umat Islam ini untuk melakukan sholat 5 waktu. Bahwa perintah sholat 5 waktu itu tidak turun pada saat Mi'raj, melainkan turun dalam bentuk wahyu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, alhamdulillah kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. 2 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Selama sebulan terakhir ini, bahkan lebih, kita telah melakukan kajian-kajian secara serial, yaitu tentang hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. Hari ini saya akan mencukupkan pembahasan tentang Isra dan Mi'raj dengan segala hikmahnya itu, karena kita minggu depan sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka hari ini saya akan menyimpulkan dan mengambil beberapa poin sebagai akhir dari pembicaraan kita atau kajian kita tentang Isra dan Mi'raj itu. Yang pertama, sebagaimana sering saya sampaikan bahwa mengkaji sebuah akidah seperti misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harus mengambil sumber-sumber yang meyakinkan. Jangan mengambil kepada sumber-sumber yang meragukan atau debatable, ya, memunculkan debat atau kontroversial. Sebuah akidah adalah sebuah keyakinan. Kalau sumber informasi yang diambil tidak meyakinkan, maka hasilnya bukan menghasilkan keyakinan, tapi malah menghasilkan keraguan-raguan dan kontroversi. Maka poin yang sangat penting dalam setiap kajian akidah, saya selalu menyarankan adalah kembalilah kepada informasi terpercaya nomor 1 di dalam agama ini, yaitu Al-Quran Al-Karim. Karena kitab ini dijamin secara langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan riwayat-riwayat itu dijamin oleh para ulama yang meriwayatkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi sahabat sekalian, poin yang paling penting, yang sangat mendasar adalah setiap kali kita membahas, mengkaji tentang akidah, keyakinan, maka harus ada rujukan utamanya berasal dari firman Allah. Selebihnya itu bisa mengambil dari berbagai sumber, termasuk sejarah, riwayat, bahkan sains, teknologi, dan segala macam sumber-sumber informasi yang layak lainnya. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah tentang apakah sebenarnya tujuan dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ada 2. Yang pertama terkait dengan Isra, yaitu perjalanan malam dari Mekah ke Palestina atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan yang kedua adalah yang terkait dengan Mi'raj Rasulullah ketika beliau melakukan perjalanan lintas dimensi sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, maka kita mencoba mengambil sekali lagi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, sumbernya adalah sumber yang meyakinkan, yaitu dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sebenarnya apa tujuan perjalanan dari Mekah ke Palestina
atau yang kita kenal sebagai perjalanan Isra, perjalanan malam itu. Al-Quran menceritakan ini di dalam satu-satunya ayat yang bisa dijadikan pijakan, ya, dalil sumber hujah kita, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sahabat sekalian, meskipun Allah bercerita hanya di dalam satu ayat, ayat ini komplit, lengkap, menceritakan mulai dari apa dan bagaimananya, sampai kemudian Allah menunjukkan tujuan dari perjalanan itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar supaya kami tunjukkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tujuan dari perjalanan Isra itu adalah linuriyahu min ayatina. Allah memperjalankan hambanya itu untuk menunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Ini ada kaitannya dengan kondisi Rasulullah pada saat menjelang perjalanan itu, di mana beliau sedang dalam kondisi yang terjepit dalam perjuangannya. Orang-orang kafir Quraisy itu melakukan tekanan yang luar biasa, baik secara ekonomi, secara politik, bahkan secara fisikal. Nabi itu di wanted, ya, dikejar-kejar, mau dibunuh, bahkan dipasang hadiah yang besar untuk membunuh, mendapatkan Rasulullah. Dalam kondisi seperti itu, di mana sahabat-sahabat sebagainya sudah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah masih tinggal di Makkah. Ternyata Allah mewafatkan orang-orang kunci yang mendukung Rasulullah. Di antaranya adalah paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, yang beliau itu menjadi benteng melindungi dari orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Dan yang kedua adalah istri Nabi, yaitu Siti Khadijah, yang juga diwafatkan oleh Allah. Sehingga Rasulullah benar-benar dalam kondisi yang sangat terjepit waktu itu. Dan kemudian beliau memindahkan front dakwahnya keluar kota Makkah, yaitu ke Taif, tetapi di sana pun ternyata dilempari batu sampai berdarah-darah. Jadi itulah backgroundnya, kondisi Rasulullah sedang dalam kondisi terjepit, dan kemudian diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, di mana di sana Allah memperlihatkan banyak hal. Dua wilayah ini, Mekah dan Palestina, itu adalah wilayah syiarnya agama Ibrahim. Nabi Ibrahim memulai dari Palestina dan kemudian mengakhirinya di Mekah. Keturunan Ibrahim ada di sekitar Palestina dengan berbasis Baitullahnya, ya, rumah Allah yang jadi pusat penyebaran adalah Masjidil Aqsa. Sedangkan di Mekah yang jadi pusat penyebaran adalah Masjidil Haram. Nabi Muhammad diperjalankan untuk napak tilas perjalanan syiar Nabi Ibrahim. Jadi ringkas kata, tujuan dari Isra adalah linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, kepada hamba Allah itu sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah untuk memotivasi dan menguatkan beliau di dalam perjuangan dakwahnya. 2. Poin yang ketiga, lantas apa tujuan Allah memperjalankan Nabi Muhammad ini ke Sidratul Muntaha? Lagi-lagi kita harus mengambil
sumber yang meyakinkan, yang terpercaya terkait dengan akidah ini, yaitu dari dalam Al-Quran Al-Karim. Allah bercerita tentang ini diantaranya ada di dalam surat An-Najm ayat 14 sampai 18. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata may yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya Rasulullah tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Sahabat sekalian, sebagaimana tentang Isra yang Allah memperlihatkan dan menyampaikan tujuan dari Isra itu ada di ayat itu juga, maka demikian pula dengan Mi'raj. Allah memberikan penjelasan apa tujuan dilakukannya atau diperjalankannya Rasulullah Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha itu. Kalau kita urut ayatnya, maka di bagian akhir dari rentetan ayat yang saya bacakan tadi, kita akan mendapatkan tujuan perjalanan Nabi, yaitu Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata may yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di Sidratil Muntaha Rasulullah menyaksikan surga. Ketika itu Sidratil Muntaha ditutupi oleh misteri yang menutupinya, pandangan beliau tidak bisa berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak melampaui dari apa yang dilihatnya. Penutup ayat ini, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh benar, ya, menggunakan dua kata penegas. Laqad, sungguh benar nih, dia Rasulullah telah menyaksikan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Sahabat sekalian, kalimat ini menunjukkan bahwa tujuan dari perjalanan Mi'raj itu adalah untuk memperlihatkan kepada Rasulullah tentang kekuasaan Allah. Kenapa? Karena ini sekali lagi ada kaitannya dengan background tadi itu. Rasulullah sedang down dalam perjuangannya, dalam titik nadir yang paling bawah, paling sulit, sehingga Allah kemudian memberikan motivasi kepada beliau dengan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Ditunjukkan saat Isra, perjuangan sejarah syiar agama Islam yang dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim, dan kemudian dinaikkan ke puncak dimensi tertinggi di langit yang ketujuh, sehingga Rasulullah bisa menyaksikan betapa dahsyatnya tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Artinya, Allah lah yang memperjalankan Rasulullah itu, dan Allah lah yang mengutus Rasul untuk melakukan syiar sebagai penutup risalah Nabi Ibrahim. Jadi kalaupun ada masalah, tidak perlu kemudian mengalami down berlebihan, karena yang mengutus Rasulullah adalah Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, yang menciptakan jagat raya dengan segala kedahsyatannya itu. Itu yang ketiga, bahwa tujuan dari Mi'raj sesungguhnya adalah memperlihatkan kepada Rasulullah kekuasaan Allah untuk memberikan motivasi yang besar kepada beliau. Yang keempat, lantas muncul pertanyaannya, bagaimana dengan cerita yang selama ini kita dengar bahwa Mi'raj itu adalah untuk bertemu Allah? Yang kedua, Mi'raj itu adalah untuk menerima perintah sholat. Sahabat sekalian, tentang perintah sholat, saya kembali lagi mencoba menelusuri dalam firman Allah, ya, karena ini sekali lagi soal akidah, harus berbasis kepada berita atau sumber-sumber berita yang meyakinkan, yang tidak tergoyahkan. Saya mencoba menelusuri dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, ternyata memang
perintah sholat itu turun dalam bentuk wahyu biasa. Bukan pada saat Mi'raj. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa perintah sholat itu diberikan kepada Rasulullah pada saat beliau Mi'raj itu. Tidak ada. Bahkan tidak diceritakan juga bertemu dengan Allah. Tetapi yang diceritakan oleh Al-Quran, Rasulullah diperjalankan Mi'raj itu untuk mencapai suatu posisi tertentu secara dimensional yang menyebabkan beliau bisa melihat atau membuktikan kekuasaan dan keperkasaan Allah Sang Maha Pencipta yang mengutusnya itu. Lantas, bagaimana turunnya perintah sholat itu? Ternyata sejumlah ayat di dalam Al-Quran memberikan informasi bahwa perintah sholat itu turun dalam bentuk wahyu biasa. Bukan pada saat beliau di langit yang ketujuh saat Mi'raj itu. Ada beberapa ayat yang ingin saya tunjukkan kepada Anda yang menegaskan, menunjukkan, memberikan pemahaman kepada kita bahwa perintah sholat itu sesungguhnya diturunkan dalam bentuk wahyu biasa. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 103. Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan, sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan dan dituliskan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita menggunakan kata kitabam mauquta. Berasal dari kata kataba. Kataba itu artinya menulis. Allah sudah menetapkan, sudah menuliskan, sudah menakdirkan bahwa perintah sholat atau bahwa ibadah sholat itu sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Tidak ada tawar-menawar tentang itu. Allah sudah menetapkan waktunya, kita mauquta, ya. Mauquta dari kata waktu, ya. Allah menetapkan waktunya. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar yang digambarkan 50 waktu sampai dengan 5 waktu itu. Tidak, Allah sudah menetapkan waktu kewajiban ibadah sholat itu. Satu. Yang kedua, tentang tata caranya. Ternyata Al-Quran sudah bercerita bahwa tata cara sholat itu sudah diajarkan oleh Allah sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sudah melakukan sholat dengan cara berdiri, ruku, berdiri, sujud, duduk, salam. Dan itu diwariskan kepada anak-anak beliau, kepada keturunan beliau. Pada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa sampai Nabi Isa. Di keturunan jalur yang lain yaitu Nabi Ismail dan kemudian Nabi Muhammad. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quran bahwa sejak sebelum Nabi Muhammad, sholat itu dilakukan dengan tata cara yang kurang lebih sama, yaitu berdiri, ruku, sujud, kemudian diakhiri dengan salam. Salah satunya ada di dalam surat Al-Hajj ayat 26. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya li ta'ifina wal qa'imina war ruka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah sambil mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang berdiri dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Sahabat sekalian, sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah diceritakan bahwa Baitullah itu dibangun untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang berdiri, orang yang ruku dan sujud. Li-ta'ifina wal qa'imina war ruka'is sujud. Orang yang bertawaf dan orang-orang yang menjalankan sholat dengan cara berdiri, ruku dan sujud. Jadi sebetulnya tata cara sholat sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan kemudian diwariskan kepada keturunan beliau sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang tata cara. Nah, kemudian yang terkait dengan waktu,
Sesungguhnya Allah juga menceritakan di dalam sejumlah ayat bahwa waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan seperti saya sampaikan di ayat sebelumnya, tetapi ini lebih didetailkan lagi oleh Allah di dalam sejumlah ayat. Nah, salah satu ayatnya ada di dalam surat Al-Isra ayat 78. Ya. Ditempatkan di dalam surat Al-Isra yang terkait dengan perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Di ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu ibadah yang dipersaksikan. Nah, sahabat sekalian, ayat ini menceritakan tentang waktu sholat. Kapan waktu sholat itu? Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Yaitu mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelap malam, wa qur'anal fajar, dan saat fajar. Dan ini dimulai dengan kata perintah, aqimis sholah, gitu ya. Dirikanlah sholat mulai dari tergelincir matahari sampai gelap malam dan waktu fajar. Jadi di ayat ini Allah sudah menunjukkan kapan waktu melakukan sholat itu, yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari. Kapan itu tergelincirnya matahari? Saat matahari berada di titik kulminasi, yaitu titik tertinggi dari perjalanan semu matahari, terbit di timur, kemudian naik sampai ke puncaknya, kemudian turun lagi, tenggelam di barat. Nah, sholat itu kata ayat ini dimulai saat dia berada di titik kulminasi, kemudian tergelincir sedikit. Jadi waktu zuhur itu bukan persis saat di titik kulminasi, melainkan dia turun sedikit atau tergelincir sedikit istilahnya. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Salat dimulai dari saat tergelincir matahari, yaitu zuhur, asar, maghrib. Itu adalah salat saat tergelincirnya matahari. Ila ghasaqil lail, sampai saat malam yang gelap, yaitu salat isya. Wa qur'anal fajr, dan ditambah lagi dengan sholat fajar atau sholat subuh. Ada yang mempertanyakan ayat ini, Pak, ayat itu tidak spesifik. Karena 3 waktu sholat saat tergelincir matahari sampai maghrib, zuhur sampai maghrib itu dijadikan satu. Berarti sholat itu hanya 3 waktu kata dia. Yaitu tergelincir matahari ditambah isya ditambah fajar atau subuh. Tidak sesungguhnya. Kenapa? Karena liduluki syamsi ila ghasaqil lail itu menunjukkan durasi perjalanan tergelincirnya matahari. Nah, Allah kemudian memberikan detailnya di ayat yang berbeda. Sebetulnya tergelincirnya matahari itu adalah apa saja, dan termasuk 5 waktu itu apa saja. Ternyata Allah mewahyukannya dalam bentuk ayat biasa atau wahyu biasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman tentang adanya sholat yang berada di saat tergelincirnya matahari itu, yaitu di tengah-tengahnya saat tergelincirnya matahari. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, yaitu sholat asar. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Allah memberikan istilah di sini adalah sholat wusta, yang kemudian semua para ahli tafsir menyepakati itu adalah sholat asar. Kenapa? Karena wusta itu berarti pertengahan. Saat tergelincir matahari dari zuhur sampai maghrib, katakanlah zuhur itu jam 12, maghribnya jam 6. Pertengahannya jam berapa? Jam 3. Itulah sholat wusta, yaitu sholat asar. Jadi Allah mulai menegaskan secara definitif di mana waktu-waktu sholat itu. Ayat ini menegaskan bahwa ada sebuah sholat yang dilakukan di pertengahan saat matahari tergelincir antara zuhur dan maghrib, yaitu sholat asar.
Di ayat yang berbeda lagi, Allah menjelaskan tentang waktu yang lain, yaitu di dalam surat Rum ayat 17 dan 18, di mana Allah bercerita tentang selain sholat asar, itu ada sholat maghrib, ada sholat isya, ada sholat zuhur, ada sholat subuh, dan itu disebut secara spesifik oleh Allah. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian wa hina tuzahirun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu subuh. Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi, dan di saat kamu berada di waktu isya dan di waktu zuhur. Sahabat sekalian, Allah menyebutkan waktunya secara pasti dan secara definit, yaitu hina tumsuna wa hina tusbihun. Hina tumsuna yaitu waktu di mana kalian berada di tepi siang, atau di sore hari, artinya saat matahari tenggelam, yaitu petang hari. Maka itu menunjuk kepada waktu maghrib. Sedangkan hina tusbihun adalah waktu subuh, ya, pagi hari. Maka ayat ini menyebut dua hal, yaitu sholat maghrib dan sholat subuh. Sedangkan di ayat berikutnya lagi Allah menyebut dua waktu lagi yang berbeda yang disebut sebagai wa'asyian wa hina tuzahirun, yaitu pada saat isya dan pada saat zuhur. Maka sahabat sekalian, menjadi lengkaplah sesungguhnya perintah sholat di dalam Al-Quran yang menyebut adanya 5 waktu untuk melakukan sholat fardu itu. Jadi kalau kita runtut tadi dari ayat-ayat tentang sholat ini, bahwa waktu sholat sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada lagi tawar-menawar tentang itu. Yang kedua, Allah sudah mengajarkan tata cara sholat itu sejak lama, sejak zaman Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Allah kemudian menyebutkan bahwa sholat itu dimulai saat matahari tergelincir sampai gelap malam, ditambahi dengan sholat subuh atau sholat fajar. Nah, tentang tergelincir itu kemudian Allah menjelaskan lagi bahwa di antara matahari tergelincir itu ada tengah-tengahnya waktu saat matahari tergelincir, yaitu sholat asar. Kemudian di dalam surat Ar-Rum ini ditambahkan lagi bahwa ada waktu-waktu di saat petang hari yang menunjuk maghrib, di saat subuh menunjuk pada sholat fajar atau sholat subuh, kemudian ada isya, dan kemudian ada waktu zuhur. Jadi lengkaplah sesungguhnya Al-Quran memerintahkan kepada umat Islam ini untuk melakukan sholat 5 waktu. Bahwa perintah sholat 5 waktu itu tidak turun pada saat Mi'raj, melainkan turun dalam bentuk wahyu biasa. Nah, kemudian poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari kajian tentang Isra dan Mi'raj ini, apakah benar Rasulullah ke langit yang ke-7 itu kemudian bertemu dengan Allah? Sahabat sekalian, riwayat yang menceritakan Rasulullah bertemu dengan Allah itu memiliki banyak kejanggalan, terutama dalam konteks semacam merendahkan Allah menjadi sebuah sosok, ya, sesosok makhluk yang berwujud kecil. Karena digambarkan Rasulullah itu menuju ke langit itu untuk bertemu Allah dan kemudian berhadap-hadapan dengan Allah. Ini menyalahi banyak ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apapun yang kita bayangkan. Maka salah besar kalau digambarkan untuk menghadap Allah itu kemudian berhadap-hadapan sosok dengan sosok, seperti digambarkan dalam riwayat tentang Mi'raj itu. Allah adalah zat yang maha besar yang meliputi seluruh jagat raya. Yang untuk menghadapnya, kemanapun kita menghadap, kita berhadapan dengan Allah. Seperti banyak diceritakan dalam ayat-ayat Quran, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu fatsama wajhullah innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya timur dan barat itu milik Allah, maka kemanapun kamu menghadap, kamu sedang berhadapan dengan Allah. Atau ada di ayat yang lain lagi dalam surat An-Nisa,
ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Sesungguhnya langit dan bumi dan segala isinya yang ada di antara keduanya itu adalah milik Allah. Wa kanallahu bikulli syai'in muhita, dan adalah Allah Maha meliputi segalanya. Jadi sahabat sekalian, Nabi Mi'raj itu tujuannya bukan untuk bertemu Allah, bukan untuk mendapatkan perintah sholat, melainkan seperti yang diceritakan di dalam surat An-Najm, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah memperjalankannya ke Sidratul Muntaha itu untuk menunjukkan kepada beliau sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan kajian kita tentang Isra dan Mi'raj ini. Begitu banyak sebetulnya hikmah yang terkandung di dalamnya, tetapi kita sudah cukup panjang, sebulan lebih membahas tentang ini, dan kita sudah mendapatkan begitu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, mulai A sampai Z-nya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan tambahan keimanan, kefahaman, hikmah-hikmah yang terus menggiring kita untuk terus berada di atas jalan Allah, di atas Shirathul Mustaqim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.fatmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Fatma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di fatmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.fatmapress.com.